Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bilangan. Apa bilangan itu? Bilangan itu adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam penjajahan dan pengukuran. Misalnya kita melakukan pengukuran suatu panjang benda. Misalnya panjang suatu benda itu 30 cm. Nah, berarti di sini 30 cm ini adalah merupakan suatu bilangan. Ini bilangan. Dan 30 cm ini terdapat dua angka, yaitu angka 3 dan angka 0. Jadi angka itu merupakan suatu simbol dari bilangan. Jadi angka itu hanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini angka. Jadi angka merupakan simbol dari bilangan. Jadi ketika kalian menganggap bilangan dengan angka itu sama, itu salah, karena bilangan dan angka itu berbeda. Angka itu merupakan simbol dari bilangan. Contohnya lagi, misalnya bilangan 40. Berarti bilangan 40 ini terdiri dari angka 4 dan 0. Nah, jadi simbolnya dari bilangan 40 itu adalah angka 4 dan 0. Contohnya lagi, misalnya bilangan 56. Nah, di sini simbolnya adalah angka 5 dan 6. Selanjutnya kita ke bilangan bulat. Bilangan bulat menurut sistematika bilangan termasuk dalam bilangan rasional yang merupakan bagian dari bilangan real, dan bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, lalu bilangan bulat positif, atau bisa disebut dengan bilangan asli. Di sini bilangan bulat negatif itu berada di sebelah kiri 0. Jadi mulai 0 ke kiri, yaitu mulai negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Dan untuk bilangan 0 itu hanya 0. Dan untuk bilangan bulat positif atau bilangan asli itu berada di kanannya 0, yaitu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini adalah bilangan bulat. Jika bilangan bulat kita masukkan dalam garis bilangan, untuk tengah-tengah di sini 0, atau bisa disebut dengan bilangan 0. Dan untuk kanannya 0 ini adalah bilangan bulat positif. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini adalah bilangan bulat positif. Dan untuk 0 ke kiri, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, ini adalah bilangan negatif, bilangan bulat negatif. Jadi untuk kanannya 0 itu bilangan bulat positif, dan kirinya 0 itu adalah bilangan bulat negatif. Untuk besarnya nilai, ini semakin ke kanan ini semakin besar.
Jadi mulai dari 0 ke kanan ini semakin besar ya, maaf, ini N semakin besar. Dan untuk bilangan dari 0 ke kiri, nah ini ke kiri ini adalah semakin kecil. Nah, semakin kecil. Jadi mulai dari 0 ke kanan itu semakin besar, dan 0 ke kiri ini semakin kecil. Itu urutannya untuk bilangan bulat. Nah, sebagai contoh, ini semisalnya ada angka -5,6. Nah, ini yang besar yang mana? Jika kita masukkan dalam garis bilangan seperti ini, 0, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini -1, -2, -3, -4, dan -5. Nah, di sini 6 ini berada di kanannya -5. Ini negatifnya di sini. Nah, di sini jadi semakin ke kanan ini semakin besar, dan semakin ke kiri ini ada semakin kecil. Jadi dari sini kanan ini positif, semakin besar, dan ini ke sini ini negatif, semakin kecil. Jadi di sini -5 dan 6 itu otomatis -5 itu lebih kecil. Bisa kita tulis -5 lebih kecil daripada 6. Nah, kita contohkan lagi, semisalnya 2 -3. Nih, berarti 2 ini dengan -3. Yang besar mana? Coba kita lihat di sini, 0 semakin kanan ini semakin besar. Nah, ke sini semakin besar, dan ke sini semakin kecil. Nah, di sini otomatis 2 dengan -3 itu kan dari -3 ke kanan terus semakin besar dan semakin besar. Nah, di sini berarti 2 itu lebih besar dari -3. Berarti 2 lebih besar daripada -3. Misalnya lagi 0 titik-titik dengan -5. Nah, di sini untuk 0 ini berada di mananya -5. Nah, ternyata 0 ini berada di kanannya -5. Berarti otomatis 0 itu lebih besar daripada -5. Berarti 0 lebih besar dari -5. Ini untuk operasi bilangan bulat. Untuk yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan dan pengurangan. Ini operasi penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan dan pengurangan, saya misalkan di sini 2 ditambah 4. Jika dengan garis bilangan seperti ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, -1, -2, -3, -4, dan seterusnya. 2 ditambah 4 berarti mulai dari 2 sini. Ini mulai dari 2 ditambah 4. Nah, otomatis ini kurang kasihan ya. Saya tambah lagi 4, 6, 7, dan seterusnya. Dari 2 ditambah 4, kalau ditambah itu berarti arahnya ke kanan, yaitu semakin besar kan. Kalau ditambah berarti ke kanan 4 kali, 1, 2, 3, 4. Nah, 2 ya, dari 2,2 4 kali, 1, 2, 3, 4. Berada di titik 6, berarti 2 ditambah 4 itu adalah 6.
Semisalnya lagi, contoh lagi, semisalnya 3 dikurangi 5. Sini 3 dikurangi 5 berarti mulai dari 3. Mulai dari 3 di sini. Mulai dari 3 dikurangi 5. Kalau dikurangi otomatis ke kiri, berarti semakin kecil kan? Semakin kecil. Berarti negatif ini 3 negatif 5. Berarti ke kiri 5 kali. 3 ke kiri 5 kali. Nah, 1 2 3 4 5. Berarti berhenti di negatif 2. Nah, di sini ini 3 dikurangi 5 itu adalah negatif 2. Tuh, ini untuk penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan garis bilangan. Sifat penjumlahan yang pertama adalah sifat tertutup. Sifat tertutup ini adalah operasi penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Misalnya A ditambah B itu akan menghasilkan bilangan bulat juga. Jika yang ditambahkan ini bilangan bulat dan B nya ini juga bilangan bulat, maka hasilnya akan bilangan bulat. A plus B sama dengan C. Misalnya aja contohnya 2, ini kan bilangan bulat, ditambah dengan 3, ini juga bilangan bulat, nanti hasilnya akan bilangan bulat. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ini adalah sifat tertutup. Ini untuk selanjutnya, sifat nomor 2 adalah sifat komutatif. Sifat komutatif ini meskipun tempat bilangan dipertukarkan, namun ini hasil penjumlahannya akan selalu tetap. Misalnya A ditambah B, ini akan hasilnya nanti akan sama dengan B ditambah A. Jadi dibolak-balik itu sama aja, A nya di depan dibalik menjadi A nya di belakang. Ini hasilnya nanti tetap. Misalnya 3 tambah 2, kita balik ya, 2 ditambah 3, 3 tambah 2 itu 5, dan 2 tambah 3 itu 5, itu sama aja. Ini adalah sifat komutatif. Nomor 3 adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini meskipun tanda kurung dari pertukaran, namun hasil penjumlahannya selalu tetap. Jadi gini, misalnya di sini A ditambah B ditambah lagi C itu akan sama dengan A ditambah B ditambah C. Kan awalnya yang dikurung tadi A plus B nya ya, jadi ini kan awalnya kita tukar, sekarang yang kita kurung adalah yang ini B dengan C. Nah, ini hasilnya akan sama. Kita contoh 2 tambah 3 lalu ditambah 4 sama dengan A nya di sini 2, berarti 2 ditambah B nya misalnya ini kan 3 ditambah C nya 4, ini hasilnya akan sama. 2 tambah 3 5 ditambah 4 sama dengan ini 2 ditambah 3 tambah 4 hasilnya ada 7. 5 tambah 4 itu ada 9, 2 tambah 7 itu hasilnya 9, sama. Ini adalah sifat asosiatif.